Oke, selamat malam sahabat kakak. Selamat datang di kegiatan YKK Berbagi Alumni Talks episode yang ke-9 dengan judul Keep Going, Jadikan Tantangan Sebagai Kekuatan untuk Berhasil. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Titi Erva Okna Hermayora, penerima beasiswa Bestari tahun 2023. Aku sebagai MC yang akan memandu dan menemani sahabat kakak pada kegiatan Alumni Talks episode yang ke-9 yang dilaksanakan oleh Yayasan Kaukalbe. Namun sebelum itu, mungkin sahabat kakak penasaran nih, sebetulnya YKK Berbagi itu kegiatan apa sih? YKK Berbagi diadakan oleh Yayasan Kaukalbe, organisasi filantropi independen yang didirikan pada tahun 2007 dan berfokus pada isu pendidikan dan pemberdayaan perempuan sejak tahun 2009. Sejak tahun 2011, kami sudah berfokus memberikan beasiswa pendidikan untuk SMA maupun SMK sampai ke perguruan tinggi ke lebih dari 1.000 penerima manfaat di seluruh Indonesia. Karena organisasi kami percaya, kekuatan pendidikan dapat menjadi jembatan ke peningkatan kesejahteraan. Tidak hanya beasiswa, YKK juga memiliki berbagai program pelatihan pengembangan kapasitas. Nah, YKK Berbagi Alumni Talks adalah program terbaru dari YKK. Melalui program ini, YKK ingin memberikan ruang bagi alumni penerima beasiswa yang sudah lulus untuk berbagi pengalaman perjalanan pengembangan diri mereka kepada kita semua. Pasti akan seru dan akan memberikan begitu banyak manfaat untuk kita. Pastikan sahabat kakak ikut dari awal hingga sampai akhir ya, karena nanti di akhir acara akan ada link evaluasi yang dapat diisi untuk mendapatkan sertifikat. Kita juga akan ada sesi tanya jawab dengan narasumber, jadi pastikan sahabat kakak juga ikut agar bisa dapat insight lebih lagi dari narasumber kita. Nah, pada hari ini kita alumni yang akan ngobrol dengan kita yaitu penerima beasiswa Bakti Tani 2023 yaitu Kak Pipit Nurhana dan penerima beasiswa Mitra Kuliah Bina Prenagen 2022 yaitu Kak Astri Priyanti. Halo kakak semua, apa kabar? Iya, halo Kak, alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya baik, semoga selalu baik, sehat, dimanapun dan kapanpun berada. Nah, sahabat kakak, di episode kali ini kita akan menelusuri nih kisah para perempuan yang menjadikan tantangan sebagai kekuatan untuk bangkit dan mewujudkan berbagai impian, terutama ketika masih menjadi mahasiswa. Nah, kita sebagai mahasiswa tentu dong seringkali ngerasa eh, capek, dan menemukan berbagai rintangan nih yang terkadang hampir membuat kita menyerah baik tantangan dalam kampus maupun dari luar. Nah, oleh karena itu, pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai resiliensi diri dan cara-cara dari kedua narasumber kita dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut. Nah, siapa nih di sini yang mungkin sedang kehilangan semangat dan motivasi dalam berkuliah? Sesi ini akan relate dan harapannya bisa kembali membangkitkan semangat sahabat kakak ya. Nah, setelah ini kita akan langsung masuk sesi sharing dari narasumber. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, lalu penutupan dan dokumentasi bersama. Oke, sahabat kakak, tanpa berlama-lama nih, yuk langsung saja kita masuk ke sesi yang pertama dengan tema Cerita sebagai awardee, beasiswa sebagai jalan pengembangan diriku. Nah, pada sesi ini kita akan ditemani dengan Kak Pipit Nurhana yang akrab dipanggil Kak Pipit. Jadi Kak Pipit ini adalah lulusan agribisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2025, fresh graduate nih. Penerima beasiswa Bakti Tani 2023, aktif dalam kegiatan sosial, pengajaran dan pemberdayaan masyarakat. Berpengalaman menjadi volunteer kegiatan di Yogyakarta, Papua, Lombok, dan Manggarai Barat mulai dari tahun 2023 hingga 2025. Lalu menjalankan usaha sosial yang menghubungkan petani lokal dengan koperasi dan konsumen akhir, yaitu Lapak Sayur Pitu. Nah, kepada Kak Pipit, udah siap belum nih untuk berbagi dengan kita semua? Waduh, siap nggak siap ya Kak ya berarti ya? Oke, kepada Kak Pipit, dipersilahkan.
Oke, terima kasih, Kak. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, yang tadi udah diperkenalkannya bareng sama Kak Titi bahwa aku Vivit Nurhana, kayaknya kita juga masih sama gitu, mungkin selisih 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, jadi kita masih muda, sama-sama muda, masih punya kesempatan buat, tetap berubah gitu ya teman-teman. Jadi masih waktu kita masih di masa di mana kita, eee, masih bertumbuh, masih juga mencari jati diri, mencari arah dan juga lain sebagainya. Jadi hal itu tuh nggak lepas dari yang namanya tantangan seperti yang tadi dikatakan sama Kak Titi gitu. Makanya pada kesempatan kali ini, aku sama Kak Astri mau berbagi cerita kita yaitu tentang, tantangan gitu. Nah, ada di sini tema kita itu yaitu jadikan tantangan sebagai kekuatan untuk berhasil, karena kita pasti punya tujuan untuk tetap, punya mimpi untuk tetap goal gitu, keberhasilan kita gitu, entah apapun nanti ke depannya gitu. Ya tadi udah disebutin juga bahwa aku, alumni pertanian gitu, sarjana pertanian. Aku suka sama pertanian, aku suka sama bisnis pertanian juga, aku suka aku merupakan anak lingkungan juga, suka mengajar baru-baru ini, serta aktif dalam beberapa, volunteer gitu teman-teman. Kenapa? Karena aku lebih suka main-main gitu, yang di mana itu bisa bertemu sama banyak orang, karena mungkin, kita sekarang mikirnya, "Ngapain sih jalan, jauh-jauh?" Gitu, itu nggak ada gunanya gitu. Sebenarnya itu emang sekarang mungkin nggak ada gunanya teman-teman, tapi karena mungkin kita ke depannya kan kita nggak tahu masa depan kita seperti apa. Jadi, itu pasti nanti dapat feedback-nya gitu, nggak tahu kapan gitu, pasti ada manfaatnya buat kita gitu. Dan aku berharap juga bahwa banyaknya, eee, kegiatan yang mungkin kita lakukan saat ini itu kan nggak mungkin, kita mikirnya nggak ada manfaatnya, tapi itu pasti ke depannya pasti ada, titik di mana itu akan berbalik positif ke kita, memberikan dampak impact, yang bagus buat kita gitu. Dan saya berharapnya juga bisa bermanfaat bagi banyak orang juga gitu. Dari perjalanan itu, aku tahu gitu bahwa, aku banyak belajar bahwa, eee, ketika kita berhenti di suatu titik, kita nggak akan banyak belajar tentang banyak hal juga gitu. Makanya apapun yang ada di depan kita nggak boleh untuk, stop gitu aja gitu, tapi kita terjang aja, termasuk kayak tantangan, ujian, ataupun apapun kita hadapi aja gitu. Karena semakin kita dekat dengan hal itu, maka tujuan kita terjang hal itu, kita hadapi hal itu, maka kita akan semakin dekat dengan yang namanya, tujuan sama goal kita, gitu. Eee Ya, yang tadi saya bilang bahwasannya, benar kita nggak boleh yang namanya diam aja, diam di tempat gitu. Makanya kita harus tetap keep going gitu, karena emang berhenti itu bukan solusinya teman-teman. Eee, Berhenti bukan solusinya, jadi, kita nggak bisa juga buat yang namanya kayak, nggak apa-palah sekarang aku berhenti dulu gitu. Oke sekarang nggak apa-apa kita berhenti, tapi nggak boleh lama-lama juga, karena nggak tahu kita ke depannya apakah emang kita masih punya waktu banyak untuk bisa membahagiakan orang tua dan lain-lain sebagainya gitu. Kita nggak bisa yang namanya menghindar dari yang namanya, tantangan tersebut gitu, tapi kita bisa memilih bagaimana kita cara menghadapi tantangan tersebut. Eee, Kak, gimana kalau kita melangkahnya pelan-pelan merangkak aja gitu? Ya nggak apa-apa kita merangkak, yang penting kita nggak stuck di situ gitu. Karena semakin kita stuck, ya tadi aku bilang bahwa tujuannya kita itu harus kita kejar gitu. Kita punya mimpi gitu, kita punya, tujuan, kita punya masa depan, makanya kita harus kejar gitu. Nggak apa-apa pelan-pelan, yang penting kita tetap jalan gitu. Sebenarnya tantangan itu ada banyak gitu teman-teman, mungkin, nggak cuman aku yang punya tantangan ya, Kak Asri juga punya tantangan, Kak Titi, Kak Anggun juga punya tantangan, semuanya punya tantangan gitu. Tapi, mungkin nggak bisa disebutin satu-satu gitu. Nah di sini ada kurangnya dukungan, itu juga merupakan tantangan terbesar juga teman-teman, manajemen waktu, overthinking, takut gagal, perbandingan sosial dan distraksi, digital, ditolak gagal dan lain sebagainya, itu merupakan tantangan yang emang wajar gitu, nggak apa-apa gitu ada tantangan tersebut, tapi kita juga nggak boleh menyerah gitu. Seperti aku punya cerita juga teman-teman, ini pengalamanku juga, bahwa,
dulu sebelum aku daftar beasiswa, aku bukan tipe orang yang, eee, bisa ngomong gitu teman-teman, kayak aku ekstrovert tapi nggak tahu apa yang aku bicarakan itu tentang apa gitu, nggak tahu teman-teman, kayak, mungkin itu bisa dikatakan bahwa hal itu aku kayak ngomong, aku jalan tapi itu nggak tahu arahnya gitu teman-teman. Nah, kayak makanya kayak berarti tujuanku belum jelas gitu ya teman-teman. Terus aku daftar beasiswa. Aku ingat banget bahwa beasiswa tersebut aku wawancarai sama Ibu Neti, dan aku di situ masih ingat banget bahwa, wah ternyata, perempuan juga bisa ya keren kayak Bu Neti gitu, aku masih keinget sampai sekarang kayak gitu juga. Terus, aku daftarlah kayak gitu. Pokoknya intinya sebelum itu tuh kayak aku malas-malasan buat daftar di beasiswa karena mungkin orang tuaku masih mampu buat bayar, kuliahku, buat bayar kehidupanku, termasuk kos dan lain sebagainya, makanya aku kayak, bodo amat lah aku nggak bayar beasiswa gitu. Terus, kayaknya, aku juga kayaknya aku perlu daftar ini buat kenal ke banyak orang juga gitu. Nah, aku daftarlah gitu. Nah, ternyata aku bisa goal gitu di situ, bisa, namanya bisa keterima jadi, salah satu penerima beasiswa gitu teman-teman. Dan di situlah aku mulai kenal sama banyak orang juga di Kakak ini. Eee ada program pengembangan juga, aku ikut salah satunya, dan itu aku di situ aku merasa minder gitu teman-teman. Yang di mana waktu itu, mereka cerita tentang pengalaman mereka, ada yang sampai luar negeri, ada yang dapat ini itu, sedangkan aku belum sampai manapun dan bahkan tujuanku aja belum jelas gitu. Nah disitulah aku terpacu buat yang namanya kayaknya asik deh, kalau kita terus, eee, kita gerak aja gitu. Walaupun kayak tantangan takut gagal, takut apapun, takut diejek orang, kayak, "Apa sih kamu?" Kayak gitu, kayak itu bisa hilang sendiri dengan pembuktian yang mungkin sekarang aku udah mulai dapatkan gitu. Dan salah satu aku daftar beasiswa itu karena kemarin, walaupun aku juga salah satu tipe orang yang emang takut buat minta uang ke orang tua gitu, walaupun orang tua kasih, tapi aku nggak tahu gitu, sampai kapan aku harus minta 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 dan minta terus. Makanya aku daftar beasiswa gitu. Nah, disitulah tantangan malasku aku coba untuk mengkalahkan gitu. Eee, ya di sini ada beberapa yang emang dari tantangan aku takut gagal, takut, ini itu, makanya aku di sini mulai gerak gitu. Jadi yang, foto yang pakai almet merah-merah ini teman-teman, yang banyak foto banyak orang itu, aku ikut MPKM PPKM teman-teman. Jadi di situ selain kita, eee, dapat apa namanya, menjalin hubungan sama banyak orang, itu dari beberapa fakultas juga teman-teman, juga di sini kita belajar buat, eee, apa ya, menemani atau menemani UMKM. Menjalin dengan UMKM gitu, kayak kita, gimana caranya biar UMKM ini ikut, bisa bersaing dengan pasar global gitu. Karena kemarin, waktu, Covid sama waktu setelah Covid itu mereka UMKM-nya itu mempunyai penghasilan yang turun, makanya kita datang buat, kayak nge-branding lewat media sosial, yang kemudian ada YSI. YSI itu, kayak pengabdian juga, tapi itu di kampus, dan itu kita karena kita pertanian teman-teman, maka kita mengabdi buat, WAT apa namanya, KWT. KWT itu kelompok wanita tani yang di mana itu, eee, kita, apa ya, kayak karena emang jiwa sosialnya aku tinggi juga teman-teman, sedikit tinggi, eee, jadi kayak, apa ya, yang coklat, teman-teman pasti tahu kakao. Kakao itu kan kalau dijual harga mentah itu murah banget, sedangkan kalau udah jadi coklat itu pasti mahal juga, teman-teman. Nah, disitulah kita berdayakan ibu-ibu KWT buat, mengubah kakao menjadi coklat. Kemudian ada resi-resi alkit juga. Alkit, mungkin orang-orang yang mungkin banyak orang yang tahu juga alkit, alun-alun kidul yang ada di Yogyakarta sering buat, eee, tempat nenja, tempat nyore, tempat main, itu pasti banyak sampahnya juga, teman-teman. Nah, di sini kita ada gerakan buat mungut sampah gitu, menyadarkan, arti pentingnya menjaga lingkungan agar tetap bersih gitu, teman-teman. Yang awalnya sampahnya terkumpul banyak, ini dari waktu ke waktu semakin nyusut jadi cuman segini gitu, teman-teman. Dan, eee, selain itu
kemarin ada juga penyuluhan kambing buat kurban, itu ada 11 dan juga ada, eee, 50 sembako kayaknya. Nah, itu karena, ya awalnya emang aku nggak bisa apa-apa gitu teman-teman, tapi tantangan untuk aku coba terus itu, tantangan buat aku terus bergerak, jadi banyak juga belajar dari sini juga gitu teman-teman. Dan kemarin juga punya kesempatan buat ke Papua, yang emang awalnya itu aku kira bahwa ilmu yang aku dapat sekarang itu nggak ada apa-apanya, ternyata di Papua dan di tempat-tempat lain itu ternyata sangat bermanfaat teman-teman, walaupun itu cuman kayak pembuatan, pestisida nabati dari daun-daun yang daun pepaya, eee, daun pepaya dan daun apa ya kemarin aku lupa teman-teman, itu tuh bisa ternyata sangat bermanfaat bagi mereka gitu dan mereka itu excited buat menerima hal tersebut karena emang di sana itu nggak ada gitu. Jadi apapun yang kita punya itu kayak kita kasih aja teman-teman, nggak apa-apa kita, ngerasa kalau ini kayaknya nggak penting deh, nggak apa-apa kita sampaikan aja karena emang kita nggak tahu, itu bakal apa ya namanya, mmm, itu bakal bermanfaat bagi mereka apa enggaknya karena ya pokoknya kita sampein aja gitu. Mmm, oke dari situ juga, sebenarnya, kemarin waktu di Papua itu, aku banyak belajar gitu teman-teman, ternyata, eee, semuanya itu bisa berubah gitu, dan awalnya aku bilang A, ternyata habis pulang dari Papua aku bilangnya B gitu. Karena emang semakin luas apa yang kita jangkau, itu mungkin akan membuka pikiran kita juga teman-teman. Jadi, ada juga banyak hal yang bisa membuat aku yang awalnya cuman stuck di situ bisa kayak, "Oh iya ya bisa dicoba," gitu. Jadi tantangan hal itu yang awalnya tantangan menjadi kita bisa bergerak, bisa kita tahu banyak hal. Nah, disitulah ada kata tantangan mengajarkan saya arti bertumbuh gitu. Kalau emang tantangannya terlalu banyak, tantangan terlalu ada terus-menerus, nah nggak apa-apa gitu, lelah nggak apa-apa gitu. Kamu mau berhenti, boleh juga gitu, tapi jangan lama-lama. Karena ingat tujuan awal tadi kita apa gitu, karena kita pengen berhasil, kita pengen sukses. Ini di sini juga teman-teman yang awalnya aku tuh emang nggak suka yang namanya ngajar, nggak suka sama anak kecil, tiba-tiba aku, pulang dari Papua aku, banyak belajar bagaimana cara mendekati anak kecil, yang awalnya emang nggak suka sama sekali, tiba-tiba aku volunteer yang biasanya ambil lingkungan, aku ambil pendidikan, yang kemudian aku direkrut juga jadi guru PAUD. Kemudian aku ikut relawan Mercy juga. Mercy itu, relawan yang bangun masjid di Gaza, Palestina. Kemudian direkrut juga jadi, kesehatannya, apa namanya, penanggung jawab kesehatan remaja, biasanya dipanggil sama Posyandu kayak gitu, yang kayak kader seperti itu, teman-teman. Kemudian di sini juga aku seneng banget karena, di kemarin waktu habis volunteer juga diminta buat sharing alumni juga terkait volunteer yang ada di sana, dan itu yang membuat aku, terus kayak, nggak apa-apa kita lakuin hal kecil walaupun, kecil yang penting itu bermanfaat bagi banyak orang gitu. Eee, yang awalnya aku emang nggak suka belajar teman-teman, jadi suka belajar dan juga suka ngajar juga. Dan, mungkin aku sekarang berasumsi bahwa, aku punya asumsi, punya kendali di atas diriku sendiri, untuk tetap nerjang gitu, apapun tantangan yang ada. Karena dengan adanya tantangan juga kita bakal tahu gitu, kita bakal karena dengan tantangan itu kita akan sabar gitu teman-teman. Yang awalnya mungkin kita nggak sabaran karena nggak tahu kita sampai kapan bakal, kayak gini terus gitu. Nah, dengan adanya tantangan kita bakal sabar gitu. Karena, kegagalan yang emang kita lakukan sekarang itu mungkin nanti kita lalu coba lagi bakal gagal lagi. Nah, itu tuh bukan juga titik buat kita, gagal, bukan titik berarti bukan hal itu yang cocok buat diri kita. Makanya tetap harus kita terjang apapun tantangan yang ada di diri kita gitu. Terus, kemudian juga kita juga harus bersyukur juga dengan adanya tantangan tersebut, karena hal itu menjadikan kita mempunyai pondasi yang kuat dan juga kita akan tahu, apa sih sebenarnya arah yang bakal kita tuju gitu.
mmm, dan banyak juga aku belajar dari JKK, dari teman-teman JKK juga bahwa dengan adanya pendidikan, kita bisa membuka pola pikir dan juga karakter kita. Kita juga bisa mengembangkan diri, mungkin potensi yang sebenarnya kita belum punya, belum kita ketahui jadi kita tahu, kemudian tujuan kita yang belum jelas menjadi jelas, dan oke peluang kerja juga bakal ada gitu. Nah, seperti yang, mungkin bisa lanjut dulu Kak, karena ceritanya di selanjutnya gitu. Oke teman-teman, ini aku di sini ada, cerita sedikit. Aku pernah juga jadi, apa namanya, supplier sayur dari petani ke ada ke koperasi gitu, ada beberapa aku ambil dari petani dan beberapa aku ambil dari sayur buat melengkapinya gitu teman-teman. Nah, aku bilang tadi pendidikan pendidikan dan juga komunikasi sebenarnya itu tuh bisa membuka peluang usaha gitu teman-teman. Karena yang awalnya kita mungkin, kita butuh uang gitu, mungkin kita butuh kerjaan karena dengan adanya kita menjalin komunikasi, dengan menjalin, pendidikan hal tersebut, dengan adanya pendidikan kita kenal banyak orang, menjalin komunikasi, kemudian kita dikenalin, buat, menjalin usaha mungkin gitu teman-teman. Jadi ceritanya aku itu kenal sama cutting cutting dan itu tuh aku ditawari buat nyuplai sayur ini. Nah, nyuplai sayur ini awalnya dari April teman-teman, tapi karena emang akunya tapi mungkin karena aku, eee, mungkin karena akunya takut-takut, karena emang tantangan itu aku masih takut gagal karena modalnya besar teman-teman, takut gagal, takut ditipu dan lain sebagainya, dan ternyata itu nggak benar juga teman-teman, karena itu kan temanku juga gitu, masa aku nggak mempercayainya gitu. Nah, makanya di situ aku mencoba buat percaya gitu. Nah, tapi yang awalnya tawaran dari bulan April, kemudian ke Mei, ke Juni, kemudian ditawari lagi ke bulan Agustus, aku ambil baru ke bulan Agustus gitu teman-teman. Jadi aku baru ambil di bulan Agustus dan ternyata alhamdulillahnya jalan, dan dari supplier sayur ini aku beralih ke usaha sayur juga sama sembako teman-teman, dan itu awalnya juga dari supplier sayur ini. Kalau emang ini nggak saya ambil, supplier sayur ini nggak saya ambil, mungkin sampai sekarang saya masih stuck di situ dan mungkin sampai sekarang aku belum belum punya yang namanya pekerjaan. Nah, dari sini, dari lapak sayur mungkin karena sayur itu bahannya cepat rusak gitu teman-teman, sifatnya cepat rusak, makanya di sini kita ada juga tentang pengomposan dan juga pengentokan. Entok gitu, kita pelihara entok, eee, sayur yang emang udah nggak baik kita masukin jadi kompos dan yang masih bagus, masih layak kita jadiin sebagai pakan entok. Eee, Mungkin seperti itu aja teman-teman, nggak apa-apa kita terus berjuang, kita terus gerak, kita keep going aja terus sampai kapan pun gitu, nggak tahu karena emang apapun yang akan kita lakukan itu tidak akan mengkhianati hasil kita teman-teman. Keep going aja karena kita sedang bertumbuh dan, eee, kita pasti akan berhasil. Makasih. Wih, keren banget Kak, sharing dari pengalaman Kak Vivit. Itu sangat luar biasa sih menurut aku dan banyak banget insight yang bisa didapat kayak tadi itu udah dapet quotes kayak, "Nggak apa-apa pelan, yang penting jalan terus, jangan berhenti," kayak gitu. Terus pengalaman-pengalaman mulai dari apapun ilmu yang Kakak dapat terus diterapin di masyarakat, terus pengalaman yang sebagainya itu, benar-benar luar biasa sih menurut aku. Pengabdian di berbagai daerah, ternyata, ilmu yang kita miliki sedikit itu bisa sangat berguna ya Kak, di masyarakat, terutama masyarakat yang membutuhkan. Oke, boleh nih sahabat Kakak kasih tepuk tangan yang meriah dulu nih untuk Kak Pipit, atau boleh berikan reaction boleh juga. Oke, aku mau ucapin terima kasih ke Kak Pipit karena udah berbagi dengan kami, dengan kita semua, dengan materi dan, insight yang sangat luar biasa. Oke, selanjutnya kita akan ke sesi berikutnya yang nggak kalah menarik nih, eee, ke sesi Kak Astri Priyanti, AMD Kep CMBMP. Jadi Kak Astri ini merupakan lulusan D3 Kebidanan Stikes Sukabumi 2023, bekerja di salah satu tempat praktik mandiri bidan di Kota Sukabumi, dan aktif dalam organisasi Ikatan Bidan Indonesia atau IBI 2023 hingga sekarang, penerima beasiswa mitra kuliah 2022,
pernah mengikuti pelatihan profesional mulai dari asuhan persalinan normal hingga Mom and Baby Spa 2023. Oke, sesi kali ini dengan tema mencapai cita-cita walaupun ayah sudah tiada. Oke, perjalanan beliau ini membuktikan kepada kita semua bahwasannya kehilangan seorang ayah itu bukanlah akhir dari perjalanan hidup, namun merupakan titik awal untuk bangkit dan kembali berjuang untuk mewujudkan cita-cita. Halo Kak Astri, gimana Hmm, kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Gimana udah siap nih sharing dengan kita semua? Insya Allah siap. Oke, kepada Kak Astri, Priyanti disilahkan. Oke. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya tadi sudah dikenalkan ya oleh moderator. Perkenalkan lagi ya, aku Astri Priyanti sebagai alumni dari penerima beasiswa Bina Prenagen tahun 2022. Wah, keren banget ya tadi cerita dari Kak Pipit barusan yang super duper yang bikin aku tambah semangat lagi gitu ya. Kalau tadi kita belajar soal dari pengalaman Kak Pipit, kemudian tantangan-tantangan yang udah Kak Pipit lalui. Nah, kali ini aku mau sharing dari sisi yang agak berbeda. Di sini aku mau sharing tentang gimana sih caranya tetap berjuang buat mimpi, bahkan di saat kehilangan orang yang paling kita sayang. Karena setiap orang punya cerita perjuangannya masing-masing, dan mungkin lewat cerita aku nanti kita bisa sama-sama belajar buat tetap kuat, walau keadaan nggak selalu sempurna. Nah, seperti judul dari pemaparan aku malam ini ya. Nah, di sini, iya tadi judulnya tak harus sempurna untuk berjuang. Jadi ceritaku meraih mimpi. Mungkin awal kisahnya itu dimulai dari tahun 2015 ya. Ayahku meninggal. Saat itu aku di kelas 1 SMP. Setelah ayah meninggal, atau bapak meninggal, kemudian tinggal bersama mama dan juga adik-adik saya. Di saat bapak meninggal, dalam pikiran aku gitu ya. Pokoknya aku harus cepat-cepat bekerja untuk bantu keluarga. Setelah lulus SMP, aku juga pengen lanjutnya ke SMK karena berpikirnya kalau SMK itu siap bekerja dan mengambil jurusan akuntansi. Di awal ini aku dapat quotes yang cantik juga ya. Setiap langkah kecil setelah kehilangan adalah bentuk keberanian yang luar biasa. Nah, di sini ada foto dari bapak, almarhum bapak saya, kemudian ada mama, dan juga ada adik, kebetulan adik aku kembar ya, cewek dua-duanya. Bapak meninggal pas tanggal 10 Januari 2015. Nah, adik aku lahirnya itu tanggal 16 Januari 2014. Jadi, sebetulnya pas bapak meninggal itu, adik aku belum genap 1 tahun ya, masih 6 hari lagi. Terus aku juga ulang tahunnya itu di 19 Januari gitu. Jadi, bahkan dulu tuh ya sampai aku merasa kayak takut untuk kembali untuk menuju Januari itu takut karena di Januari itu banyak sekali momen-momen ya yang mungkin aku sedih, mungkin aku juga bahagia karena ada adik ya. Sempat seperti itu, tapi untuk sekarang alhamdulillah udah bisa melaluinya. Lulus dari SMP, alhamdulillah aku jadi juara umum akademik ya, karena dulu di SMP itu kelas A sampai F, setiap ini ada yang terbaiknya dalam satu kelas, terus kemudian dikalkulasikan nilai akademiknya, alhamdulillah saya dapat juara umum akademik. Nah, ini foto pertama kali aku masuk SMK di SMK Negeri 2 Kota Sukabumi. Aku lulus tahun 2020 dari SMK. Ini fotonya tuh seadanya karena saat itu masa COVID yang baru mulai COVID dan semua dibatalkan acara perpisahannya. Mungkin di sini ya, mungkin dapat bisa dikatakan titik balik ya. Nah, aku dipertemukan dengan seorang ibu bidan yang ingin menganggap aku sebagai anaknya sendiri. Di situ beliau bertanya, kamu pengen jadi apa? Saya jawab,
saya pengen kerja buat bantu mama dan adik-adik saya. Tapi beliau menawari kesempatan untuk kuliah kebidanan dan beliau bersedia untuk membantu pembiayaannya. Mungkin kenapa beliau menawarkan ini ke saya karena anak-anak beliau itu laki-laki semua dan alhamdulillah berprofesi sebagai dokter. Mungkin juga harapannya ketika saya mau bisa meneruskan tempat praktik beliau. Mungkin di sini juga aku ingat lagi dengan quotes ini, kadang Tuhan kirim orang baik di waktu yang paling kita butuhkan. Ini foto ibu bidannya, namanya Ibu Bidan Eis Heni. Kemudian di sini ada Bapak Muhsin ya, suami dari Bu Eis Heni. Aku panggilnya Bapak dan Ibu gitu ya. Kalau ke mama kandung manggilnya Mama. Nah, di sini awal mimpinya dimulai. Dulu gak percaya ya, gak percaya diri untuk kuliah, apalagi kuliah kesehatan yang kita sama-sama tahu biayanya itu nggak sedikit, biayanya itu mahal. Eh, Keterbatasan ekonomi juga yang membuat nggak pede gitu ya untuk mengambil jurusan kesehatan. Tapi saya beranikan diri untuk menerima kesempatan itu karena kapan lagi gitu ya dapat kesempatan sebaik itu. Nah, terus aku masuklah kuliah di D3 Kebidanan di Stikes Sukabumi dan mulai mengejar cita-cita jadi tenaga kesehatan yaitu sebagai seorang bidan. Ingat, jangan takut bermimpi karena rezeki dan pertolongan bisa datang dari arah yang tidak disangka. Nah, aku sering ini ya ikut-ikut jawab-jawab dari Instagram gitu. SMK-nya akuntansi, kuliahnya kebidanan. Jadi nggak linear gitu ya, nggak satu jurusan. Dari hitung angka jadi hitung detak jantung janin ya. Otomatis aku kurang menguasai tentang kesehatan. Tapi percaya nggak percaya di awal aku masuk kuliah itu udah punya cita-cita aku pengen jadi lulusan terbaik. Aku pengen buktikan ke semua orang meskipun aku dari jurusan akuntansi yang tidak linear gitu ya. Jadi bisa menguasai. Nah, dari situ aku mulai kuliah di kebidanan. Ini ada praktik di laboratorium, lagi ini persalinan ya, praktik persalinan, pertolongan persalinan. Aku juga aktif di hima kebidanan. Nah, ketika mimpi aku ingin jadi lulusan yang terbaik, alhamdulillah udah mulai terjawab di semester 1 IPK aku 3,89 ya. Terus jadi bidan berprestasi pada saat itu. Aku juga ikut pelatihan-pelatihan Membebispa. Kalau misalkan tadi kok ada gelarnya CMBMP, nah itu adalah gelar non akademik ya dari hasil pelatihan ini. Terus aku juga ikut pelatihan asuhan persalinan. Nah, selain itu aku juga praktik ya di puskesmas ini lagi memandikan bayi, terus lagi di rumah sakit juga lagi konseling ke pasien. Selain itu juga ikut ada kegiatan praktik kebidanan komunitas yang mana ini dilakukannya itu di masyarakat. Nah, tapi mungkin ujian nggak sampai pada saat waktu itu ya. Saat semester 3 suami dari ibu yang membiayai tadi meninggal dunia. Dari situ sempat takut lagi untuk apakah kuliah ini akan terhenti gitu ya. Karena pada saat itu kakak mungkin udah jadi anggap sebagai kakak saya. Anak ibu yang pertama itu lagi melanjutkan kuliah ke dokter ke spesialis mata. Jadi sama-sama membutuhkan biaya yang nggak sedikit. Tapi Allah memberikan jalan ya, aku lolos gitu ya, beasiswa Bina Prenagen dari Yayasan KB ini, sampai bisa melanjutkan kuliah sampai selesai. Setiap ujian bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menguatkan. Nah, ini ya Papa Muhsin tadi meninggal di 13 Juli 2021. Ini proses pemakamannya. Nah, ini tanggal 19 Oktober 2001 aku ikut mulai ini ya mengisi formulir pendaftaran di beasiswa Bina Prenagen. Ini chatnya itu dari ketika aku dapat dari adminnya kakak.
atau enggak dari Bu Neti gitu ya kalau nggak salah, aku kirimin lagi ke ibu, "Bu, Asri dapet nih, udah lulus nih, ini sesi wawancara." Dan alhamdulillah dinyatakan lolos beasiswa itu tanggal 29 Oktober 2021. Memang perjalanan itu singkat banget dan ya Allah, Masya Allah gitu ya. Ketika Allah sudah berkehendak, Tuhan sudah berkehendak, pasti semuanya akan terjadi. Dan pembiayaan itu mulai dari semester 4 tahun 2022 sampai wisuda. Nah, titik pencapaian. Alhamdulillah, ketika dari awal aku pengen jadi lulusan yang terbaik, alhamdulillah aku juga jadi lulusan terbaik di kebidanan di angkatan saya itu dengan IPK 3,98. Mungkin di awal itu kan IPK-nya 3,89 ya. Alhamdulillah dari semester 2 sampai semester 6 itu IPK-nya 4. Jadi di kalkulasi akhir IPS-nya itu 4, jadi di IPK akhirnya itu 3,98. Rasa haru dan syukur karena doa Bapak yang udah tidak pun mungkin selalu menyertai dan kebaikan orang-orang juga selalu menyertai. Doa orang tua tetap hidup bahkan saat mereka telah tiada. Ini ada sedikit waktu seminar hasil ya. Di teman-teman aku berempat, kita selalu sama-sama untuk mengerjakan KTI ya kalau untuk D3. Terus ini ada foto saat wisuda dan ini ada adik-adik saya udah mulai gede gitu ya sama mama juga. Nah, saat ini aku praktik sama ibu yang membiayai saya dulu, terus beliau juga udah seperti kayak orang tua sendiri gitu ya. Bangga juga bisa membalas kebaikan dengan pengabdian dan kerja kerja yang nyata gitu ya untuk membantu praktik sekarang di kebetulan dekat gitu rumah aku sama rumah ibu juga dekat. Nah, perjuangan saya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk membahagiakan mereka yang pernah berjuang untuk saya. Nah, ini kegiatan aku saat ini. Aku suka periksa hamil, bayi baru lahir, ikut pertolongan persalinan juga, periksa ibu nifas yang udah melahirkan, suka pijat bayi juga, ada pelayanan KB. Kebetulan ini lagi pasang implan ya. Nah, aku juga aktif sebagai anggota Ikatan Bidan Indonesia, cabang Kota Sukabumi. Kebetulan ini kemarin ya, baru lagi peringatan HUT IBI ya, dapat door prize. Alhamdulillah. Nah, mungkin di sini ada sedikit pesan ya. Kehilangan bukan akhir, tapi awal dari kekuatan baru. Jangan pernah takut bermimpi meski keadaan terbatas. Percaya selalu ada jalan bagi yang sungguh-sungguh berjuang. Ada quotes juga nih dari kehilangan. Saya belajar bahwa cinta tidak pernah pergi. Ia hanya berubah jadi kekuatan. Mungkin hanya itu saja dari Astri sharingnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di follow ya. Karena di akun TikTok ini juga Astri suka bikin konten tentang kesehatan, tips-tips belajar biar gak ngantuk. Jadi boleh nanti di follow aja ya. Ada di TikToknya sama Instagram juga boleh di follow. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Astri atas sharingnya. Iya, Aku sampai merinding sama-sama. loh dengerin ceritanya kayak wah luar biasa banget ya perjuangan dari Kak Astri Brianti ini. Menjadikan bahwa kesannya kehilangan itu titik balik untuk berjuang, bukan malah frustasi kayak gitu ya, tapi malah kembali berjuang untuk orang-orang yang masih ada gitu dan untuk cinta yang selalu tumbuh meskipun orang yang disayang itu telah tiada. Itu sangat luar biasa bagi aku sih kayak banyak banget gitu kan tantangan dari yang kecil hingga yang besar,
Tapi gimana cara kita menjadikan tantangan-tantangan itu sebagai kekuatan, bukan malah membuat kita menjadi lemah, terpuruk, ataupun menyerah kayak gitu. Makasih banyak ya Kak Astri atas sharingnya dan juga Kak Pipit yang udah sharing tadi. Nah, mungkin boleh nih teman-teman kasih tepuk tangan yang meriah untuk Kak Astri dan juga Kak Pipit. Mungkin Kak bisa kasih reaction juga yang heboh ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab nih teman-teman. Bagi teman-teman yang mau bertanya, boleh nih raise hand atau bertanya melalui kolom chat. Boleh nih teman-teman yang mau bertanya. Adakah yang ingin bertanya? Oke, ada nih teman kita Resti dari Universitas Bengkulu. Bisa on cam Resti? Atau on... Maaf Kak, ini sedang ada kegiatan. Jadi malu kalau on cam. Oke, nggak apa-apa. Boleh nih bertanya, disampaikan pertanyaannya. Oke, jadi mau tanya dulu nih sama Kak Pipit. Tadi kan Kak Pipit menyampaikan bahwasanya pernah ikut volunteer. Nah, itu kan Resti juga menyadari bahwasanya itu kegiatan kayak penting banget kayak gitu. Nah, selain kita menambah pengalaman juga dapat pembelajaran dari sana. Nah, gimana sih Kak caranya lulus volunteer atau mungkin juga bisa Kakak bagikan volunteer apa yang Kakak ikuti dan bagaimana tipsnya. Makasih Kak Pipit dan Kak Titi. Oke, Kak Pipit boleh nih dijawab dulu pertanyaan dari Astri tentang volunteer apa yang diikuti, terus tips and trick bisa lolos jadi volunteer itu gimana? Langsung jawab aja gitu kan? Boleh, ya akan dijawab aja. Eh, oh ya Kak, tadi izin jawab ya Kak ya. Ini setahu aku aja karena emang kemarin aku nggak pernah daftar yang fully funded karena mungkin kemarin aku karena emang kayak tantangan aku yang malas ini sama kadang saya itu tahunya waktu udah penutupan gitu. Jadi kemungkinan juga saya buat ngejarnya itu belum bisa gitu. Tapi kemarin trik-trik yang emang saya tahu dari teman-teman yang emang lulus fully fund itu pertama itu siapin matang-matang gitu teman-teman. Siapin matang-matang apa yang oke maaf, bentar dulu. Aku kemarin ikutnya 3 NGO. Yang pertama YATC Indonesia ke Papua, yang kedua itu aku Pekan Nusantara ke Lombok NTB, yang ketiga aku ikut ke Manggarai Barat itu Simfoni Indonesia. Nah, dari ketiganya itu macam-macam gitu kriteria buat bisa lolos ke fully funded gitu. Emang kalau emang kita mau pakai biaya sendiri emang lumayan mahal, tapi kalau emang mau fully funded karena jiwanya mungkin jiwa sosialnya tinggi kakak, ini ada yang IATIJ itu kemarin dipersiapkan kalau emang mau ambil lingkungan, kamu harus tahu betul tentang lingkungan, kamu harus yakin dan itu harus realistis gitu. Itu yang kemarin di ATC. Itu yang kemarin temanku bilang. Tapi beliau temanku itu nggak bisa sebutin apa yang dia apa yang dia sebutkan waktu wawancara karena ya gitulah dia jawabnya cuma kayak gitu pokoknya intinya realistis semua pertanyaan yang ada jawab aja tapi harus dipersiapkan jauh-jauh hari kayak dia juga baca berita tentang tempat lokasi yang emang mau dia lakuin apa aja kekurangan kelebihannya kemudian sekiranya emang itu pernah ada apa sih sebenarnya yang membuat sana tuh tetap stuck di situ aja gitu kalau kamu emang mau bawa pokoknya kayak eh, kayak isai mungkin ya tapi lebih simple gitu dan itu cuman bisa diucap aja bukan bentuk isai beneran gitu dan komitmennya di waktu diwawancarai komitmennya itu emang harus yang meyakinkan gitu. Terus kemudian yang ke Lombok itu kemarin hampir sama, tapi yang ke Lombok hampir sama, tapi emang karena emang ke Lombok itu kemarin baru batch pertama, waktu pembukaan pertama, jadi kayak kata temanku
aku cuman baca satu berita, kemudian aku terangin kalau pernah ada kayak gini, terus aku kasih solusi dari adanya permasalahan gitu. Kayaknya waktu itu tentang stunting sama pernikahan dini apa-apa gitu. Jadi prokernya tentang sosialisasi pernikahan dini atau apa ya kemarin. Pokoknya tentang kayak gitulah Kak. Mungkin aku cuma bisa balas itu. Oke, makasih banyak Kak Pipit. Oke, makasih Kak Pipit atas jawabannya. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang lebih mendalam terkait topik masing-masing, aku ingin bertanya kepada kedua narasumber nih. Mungkin karena tadi Kak Pipit udah menjawab, mungkin ini bisa Kak Astri dulu ya yang menjawab. Jadi pertanyaan pertama itu eh, apa pengalaman atau nilai yang paling memorable yang didapatkan saat menjadi penerima beasiswa YKK? Mungkin Kak Astri boleh menjawab. Boleh ya, saya coba jawab ya. Mungkin yang tadinya sebelum dapat beasiswa itu nggak kepikiran mungkin ya, jadi kayak gitu gitu ya. Mungkin salah satunya kayak bagaimana sih cara kita menghargai setiap kesempatan sekecil apapun itu. Mungkin kalau misalkan aku gak dapat beasiswa ini nggak akan semangat itu gitu ya untuk meraih cita-cita karena saya punya orang nih yang harus saya banggakan gitu ya. Saya juga punya orang yang jangan sampai saya kecewakan. Nah, jadi mungkin itu ya gimana aku waktu itu gimana sih stres enggak stres juga sih ya mungkin kayak lebih ke wah aku harus jadi lulusan yang terbaik nih aku harus buktiin nih kalau misalkan aku bisa nih meskipun aku dari SMK. Terus gimana rasanya juga dipercaya orang lain padahal kita sendiri sempat ragu gitu ya sama diri sendiri. Terus dan gimana juga cara kita bisa membalas kebaikan orang itu nggak dengan uang aja gitu. Mungkin contohnya kayak aku jadi ikut kerja, ikut praktik bareng sama ibu gitu ya. Mungkin itu sih yang jadi aku semangat aku yang jadi memorable banget gitu ya. Jadi penerima beasiswa ini. Jadi banyak banget yang bisa diambilnya gitu ya dari selama jadi penerima beasiswa ini. Karena kan untuk dari nilai IPK juga ada minimalnya ya untuk tetap bisa terus dapat. Nah, mungkin IPK minimalnya segitu, tapi gimana sih cara aku harus bisa loh lebih dari yang ditargetkan gitu. Nah, mungkin aku juga jadi lebih sering belajar. Misal orang lain tuh baru start, aku udah start duluan sebelumnya gitu. Ketika orang lain baru mulai, aku sebenarnya udah mulai duluan loh dari sebelumnya. Tapi kadang orang sampai bilang, kok kamu bisa sih seperti ini? Kok kamu udah tahu duluan sih? Nah mungkin itu ya, karena aku tipe orang yang ketika besok akan belajar ini, sebelumnya udah dipelajari dulu gitu. Jadi seperti itu. Mungkin itu ya Kak Titi ya dari Astrid. Oke, makasih Kak Astri atas jawabannya. Mungkin Kak Pipit gimana? Pengalaman atau nilai yang paling memorable selama menjadi penerima beasiswa IKK kemarin? Oke Kak, satu sebenarnya ada beberapa yang memorable, tapi satu yang paling banget aku ingat. Pertama kali aku join kegiatan, aku lupa kegiatan apa, dan di situ ada Kak Mumpuni, ada teman-teman lagi satu, aku lupa namanya siapa, tapi karena eh, waktu itu tuh ada narasumber yang kayak itu keren banget sampai beliau itu bisa volunteeran ke luar negeri gitu. Yang aku herankan kenapa dia bisa sekeren itu gitu. Nah, itu pemacu aku yang memang sampai sekarang aku ingat banget. Dan sebenarnya yang bikin aku sampai sekarang masih eh, aku harus cepet gerak juga gitu. Karena aku masih keinget Kak Khairul Mumpuni.
kakak kan aktif banget gitu kan, kayak masa dianya bisa aktif, bisa kayak gitu, aku mau stuck di situ terus gitu. Itu yang memicu aku, jadi aku suka yang aku cuman suka volunteer, terus aku nekat buat pergi-pergi yang awalnya aku nggak pernah pergi jauh. Aku kan orang kuliah di Jogja, aku cuman orang Magelang, cuman kayak gitu udah sampai, dan aku nekat buat volunteer langsung ke Papua kayak gitu. Maksudnya kayak semuanya itu bisa digapai kalau kita itu udah punya kayak, oh iya ya kayak gitu, kita udah punya sadar diri kayak, oh kayaknya aku harus juga kayak gitu deh gitu. Pokoknya intinya aku itu banget yang sampai saat ini aku masih keinget. Dan di situnya aku bersyukurnya teman-teman YKK juga keren-keren juga. Jadi yang awalnya aku mungkin sebenarnya nggak tahu banyak juga, tapi karena teman-temannya kayak gitu, makanya aku ngerasa tertinggal banyak. Jadi aku kayak pokoknya harus bisa gitu. Dari mulai aku ikut acara pertama itu kak, aku entah ikut apa antara IEC atau apa, aku lupa. Pokoknya itu kalau nggak sharing ya apa, lupa lah saya kak pokoknya. Oke, ternyata pengembangan kapasitas yang dilakukan oleh YKK itu sangat berguna ya Kak bagi Kak Pipit dan membawa pengaruh luar biasa. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua nih. Kalau diingat-ingat nih, hal kecil apa sih yang paling membantu Kakak bertahan selama kuliah? Misalnya rutinitas sederhana, orang terdekat, atau hal-hal yang bikin semangat lagi gitu. Pernah nggak saat-saat terpuruk, terus ada momen atau hal kecil yang membuat kakak-kakak itu kembali bersemangat? Kepada Kak Astri boleh nih untuk menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih ya Kak. Mungkin udah pada tahu ya. Mungkin kalau untuk Astri banyak banget gitu ya yang harus diingat ketika apa sih hal-hal yang buat Astri bisa tetap bertahan gitu ya. Mungkin setiap Astri mau memulai kan waktu itu Astri kuliahnya online ya Kak ya. Lagi masa-masa COVID. Jadi kebanyakannya tuh daring aja. Udah pasti tahu ya kan tantangannya tuh kayak ngantuk ketika ini, tapi Asri selalu berusaha buat kayak on cam. Oke, Asri harus on cam, Asri harus aktif ketika dosen bertanya, Asri harus jawab. Ketika dosen menanyakan apakah ada yang ingin jawab, apakah ingin bertanya gitu ya, Asri pasti bertanya untuk mengurangi rasa ngantuk itu. Dan Asri selalu ingat, Astri Astri punya tujuan. Asri ingat loh, siapa ini yang membiayain Asri itu siapa? Asri udah dapat beasiswa, masa Asri harus malas-malasan? Pasti Asri ingat itu ya. Terus Asri juga ingat Asri itu berjuang untuk siapa saja, nggak untuk Asri sendiri. Jadi banyak yang harus Asri bahagiakan, mulai dari mama, terutama ya mama. Kemudian adik-adik Asri yang masih kecil-kecil, yang pastinya itu akan membutuhkan Asri nantinya. Jadi eh, dari situ Asri gak boleh nyerah. Selain itu juga Asri punya ibu bidan yang tadi ya, ibu bidan Ais itu yang udah Asri anggap sebagai orang tua sendiri. eh, Beliau juga selalu ngasih semangat Asri, Asri pasti bisa. Meskipun Asri, pokoknya kalau ada Asri yang ingin tanyakan, boleh Asri tanya ke ibu. Oh iya, karena kebetulan Bu Bidan itu juga pernah jadi ini apa dosen di Stikes. Ya, jadi mungkin sedikit banyaknya beliau juga udah paham ya tentang gimana teknisnya untuk perkuliahan gitu ya. Jadi Astri ingat ya, di semester ini Astri bakal belajar ini. Astri udah mulai nih boleh mempelajari. Jadi ketika orang lain libur semesteran tuh, Astri udah mencari-cari Kak, teman-teman ya. Astri udah mencari-cari apa saja nih yang harus Astri pelajari untuk semester selanjutnya gitu. Dari situ ingat Asri harus bisa membahagiakan orang lain. Mungkin itu Kak yang selalu bikin Asri tetap bertahan ya. Karena tadi ya orang-orang di sekitar Asri yang support Asri, dan juga salah satunya dari penerimaan beasiswa ini. Itu Kak Titik. Mungkin dari Kak Vivit ya nanti ada ininya tambahan. Hmm,
Oke, aku lanjut ya Kak. Nggak salah juga sama dari Kak Astri, tujuan sama mungkin mau membahagiakan orang terdekat ya. Sebenarnya aku juga nggak salah juga, sama juga sama Kak Astri. Kalau aku lebih ke aku pengen menunjukkan kalau diri aku mampu gitu. Karena emang aku awalnya pengen kesehatan dan tapi ternyata emang nggak jalanku karena emang aku awalnya nggak begitu suka. Aku cuman pengen ngebuktiin aja kalau aku bisa masuk kesehatan, ternyata itu bukan jalanku gitu. Dan aku dipaksa, ya nggak dipaksa sih sebenarnya, kamu kalau mau kuliah kuliah aja tahun sekarang tapi cepet gitu. Bapakku yang nyaranin, bapakku yang ambilin aku pertanian agribisnis, terus bapakku juga yang memaksa kalau kamu nggak kuliah tahun ini kamu nggak usah kuliah, biar sendiri nanti gitu. Nah dari situlah walaupun aku dulunya anak IPA yang nggak pernah belajar ekonomi dan lain sebagainya, tiba-tiba disuruh belajar tentang ekonomi, manajemen dan lain sebagainya. Nah dari situlah aku mulai eh, mempertahankan diriku gitu buat tetap bisa eh, bertahan di titik itu walaupun emang awalnya berat. Dan ya seperti itu, karena selain itu juga karena yang mamaku yang sering nguatin aku juga, dan ada teman-temanku yang selalu ada mungkin 24 jam juga gitu. Gitu sih Kak, malah dari aku. Oke, makasih Kak Pipit atas pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Gimana sih cara kakak biar bisa mempertahankan IPK yang tinggi? Mungkin dari sudut pandang Kak Pipit boleh nih dijelasin cara-cara dari Kak Pipit dalam mempertahankan IPK yang tinggi. Oke teman-teman, karena tadi punya Kak Astri, IPK-nya lebih tinggi, 3,98 ya. Kalau aku cuma 3,92 gitu. Dan triknya sebenarnya nggak banyak teman-teman. Yang penting kita di kelas dengerin dosen, sekecil apapun yang kita ingat, nggak apa-apa kita ulang lagi, karena emang nggak mungkin juga semua ilmu yang kita dapat di kuliah itu kita bakal ingat. Apalagi tentang agribisnis perkuliahan yang teoritis banget, itu nggak mungkin juga 100% ingat. Jadi apapun yang kita ingat kalau bisa kita ulang gitu, karena emang yang sering dosen ulang-ulang materinya itu yang bakal keluar di ujian gitu. Dan kerjain aja tugasnya, karena emang kemarin aku alhamdulillah diamanai jadi eh, apa namanya, asisten dosen, jadi semua penilaian dan lain sebagainya, bobotnya dan lain sebagainya itu dari aku. Jadi eh, kemarin pokoknya intinya kerjain aja, jangan lupa absen, jangan lupa buat dengerin dosen. Ada dosen yang emang kalau di kelas tidur boleh, yang penting nggak berisik, yang penting itu hargai dosen. Jangan sampai kamu membuat cap jelek di depan dosen. Terus jangan buat gaduh juga, karena itu bisa ngecap. Karena oh yang itu fit yang sering duduk di depan, jangan lupa kasih nilai plus gitu. Kadang kayak gitu, kadang tingkatin aja karena dia mungkin waktu itu apa gitu, kayaknya kemarin harusnya nilainya AB, kemudian kasih aja A-fit, nggak apa-apa, nanti ibu biar yang pertimbangin gitu. Nah pokoknya main aja ke dosen, sering-sering sapa dosen juga. Kalau emang itu emang emang kamu udah nggak bisa buat ke akademik, maka sapalah dosen gitu. Itu aja, jangan lupa kerjain tugas gitu sih kalau dari aku, yang teoristis banget. Mungkin ke Kak Astri yang udah ke prakteknya langsung gitu. Oke, wah, Kak Pipit keren juga tuh ya, IPK-nya gede juga. Sama-sama ya, alhamdulillah ya kita diberi diberi ini ya sama Allah untuk bisa, sebetulnya ketika orang lain, pernah dengar gak sih teman-teman yang bilang IPK apa sih IPK itu? Tapi buat aku sendiri itu ya, IPK itu bisa jadi standar aku kalau aku tuh bisa buktiin gitu, kalau aku sama pembelajaran itu aku bener-bener serius kok gitu dengan yang aku lagi jalani saat ini gitu ya. Mungkin tips dari aku, buat mempertahankan IPK itu harus aktif ya. Yang pertama aktif. Eh, Ketika sebetulnya kalau misalkan sering ngobrol sama dosen, dosen tuh senang banget gitu ketika kitanya itu aktif. Dan dosen juga senang mahasiswa yang kalau misalkan beliaunya itu menerangkan, menjelaskan gitu ya, ngasih pemahaman, mahasiswanya juga udah tahu dulu gitu. Jadi nyambung ketika dosen berbicara tentang A, mahasiswanya juga nyambung tentang A gitu ya. Kadang suka ada juga ya
ketika dosennya udah udah jelasin apa gitu, tapi tiba-tiba nanti ada pertanyaan yang memang nggak nyambung gitu dari yang udah dijelaskan. Mungkin salah satu triknya tadi ya, kalau dari Astri, ketika besok kita akan mempelajari apa, coba minimal itu dibaca hamin eh, hamin jam juga boleh, tapi lebih bagus itu malam. Sebelum tidur kita lihat dulu materi apa yang akan dibahas besok. Jadi sedikit-sedikit kita bisa membaca. Takutnya kan kalau hamin beberapa jam itu kayak oh gitu ya. Tapi kalau misalnya kita malamnya gitu ya atau hari sebelumnya itu kita bisa tahu nih, oh minimal kita tahulah definisi apa nih yang akan dosen kita jelaskan, minimal dari definisi dulu ya. Selain itu, kalau kita baca dari sebelumnya, ketika kita ada yang tidak paham, kita bisa buat nih catatan kecil yang kita akan tanyakan ke dosen. Kalau dari pengalaman Astri ya, ketika kita baca nih materi, oh ini nih aku yang nggak paham apa. Kadang tanpa kita tanyakan langsung ke dosen, nanti dosen akan menjelaskan ya yang ada di catatan kecil Astri. Oh ternyata ketika malam nggak tahu tuh, oh ini ya jawabannya gitu ya. Jadi Asri itu seperti selalu kayak gitu ya untuk pembelajaran itu suka dimulai sebelum-sebelumnya. Kalau untuk eh, mungkin ada juga yang bilang mempertahankan itu lebih susah ya, lebih sulit. Ya memang benar karena ada ketika kita ada permasalahan, entah itu masalah dari diri kitanya atau dari luar, kemudian ada dari teman-teman kita atau apapun yang bisa mengganggu konsentrasi kita gitu ya. Tapi ingat tujuan kamu, tujuan kita untuk kuliah itu apa? Mungkin itu dari Astrid. Gak beda jauh sih ya sama Kak Vivi tadi ya Kak. Kita yang penting harus aktif ya, kayak gitu. Oke, makasih Kak Asri dan juga Kak Vivi terkait tips and trik dalam mempertahankan IPK bahkan bisa meningkatkannya. Yang pastinya itu jangan malas ya Kak. Rajin belajar gitu ya. Jangan malas, rajin belajar, menjaga etika gitu ya. Terus menuntaskan kewajiban dengan baik ya, apalagi dengan dosen. Nah, ada masuk satu pertanyaan lagi nih. Mungkin dari Anindya nih terkait kejadian atau kasus dalam kehidupan sekitar mungkin ya. Nah, ini singkatnya kalau kita punya mimpi tapi ada keterbatasan gimana ya Kak? Apakah kita nggak boleh bermimpi jadi abdi negara? Mungkin terkait dengan akte tunggal tadi ya. Mungkin dari Kak Pipit boleh nih bantu jawab. Eh, Oke Kak, aku izin jawab dari pertanyaan Kak Anindya ya. Eh, Sebenarnya kita kan nggak tahu ya apa yang diperbuat sama orang tua kita gitu. Nggak ada salahnya juga kita buat mencoba gitu. Eh, Kalau emang itu udah rezeki kita, itu bakal dipermudah gitu. Kalau emang udah jalan kita, walaupun syaratnya itu nggak mungkin, menurutku tetap dipermudah gitu. Kemarin waktu aku wawancara beasiswa ini, menurutku itu aku juga persiapannya nggak maksimal gitu. Tapi karena emang itu udah jalanku, ya alhamdulillah bakal keterima gitu. Nggak apa-apa kita usaha dulu, karena emang kalau kita nggak usaha ya kita nggak bakal tahu gitu kita emang bakal keterima apa enggaknya, sejauh apa usaha kita, dan mungkin kita di jalan kita kedepannya bakal ada di punya pekerjaan di Polri, abdi negara apa kayak gitu. Ya kita nanti nggak bakal tahu kalau kita nggak coba gitu. Tapi emang walaupun nanti kita udah coba dan kita gagal, emang itu sakit, tapi setidaknya kita pernah mencoba dan kita nggak akan menyesali di kemudian hari gitu, karena emang itu bukan salah kita, ya nggak apa-apa kita coba dulu. Eh, dan karena kita udah bisa merasakan hal tersebut itu sakit, ya semoga nanti kita nggak ngelakuin itu buat anak kita atau buat orang lain gitu. Itu dari aku Kak, mungkin semoga bisa menjawab, tapi aku juga agak bingung juga cara jawabnya, tapi semoga bisa menjawab. Terima kasih. Oke, berarti
jawaban dari pertanyaan Anindya tadi adalah selagi masih ada mimpi, masih ada keinginan, nggak apa-apa dicoba meskipun keterbatasan itu tadi. Karena yang namanya rezeki itu nggak akan salah tempat nih, teman-teman. Jadi kalau nggak dicoba, kita nggak akan tahu takdir yang seperti apa yang akan kita temukan ke depannya, kayak gitu. Oke, sudah berakhir sesi tanya jawab kita. Jadi kita memasuki sesi selanjutnya. Dan sebelum itu aku mau ngucapin terima kasih sekali lagi dengan Kak Pipit, Kak Astri, dan juga teman-teman yang udah antusias nih dalam mengikuti YKK berbagi alumni talks ini. Dan semoga apa yang didapat hari ini, malam ini bisa berguna untuk kita ke depannya ya teman-teman. Apapun mimpinya, apapun jalannya, semoga itu nggak membuat kita menyerah. Mungkin kita akan masuk sesi berikutnya yaitu closing statement nih. Mungkin dari Kak Astri boleh nih closing statement yang bisa diberikan kepada kita semua. Oke. Mungkin tadi udah sempat ada dari pesan yang Asri ini ya, ada disisipkan di PowerPoint. Mungkin Asri ulang lagi ya, teman-teman, meskipun kita tidak sempurna, dalam artian kita itu sempurna dalam artian keluarga yang utuh, atau mungkin karena keterbatasan fisik dan lain sebagainya, kita harus tetap berjuang, kita harus ingat, kita juga harus punya mimpi untuk kita gitu ya. Apalagi aku juga mungkin ketika kalian, masa sih, coba ada aku gitu ya, ada aku yang udah merasakan itu ketika Tuhan sudah berkehendak, Allah sudah berkehendak, maka tidak ada yang tidak mungkin untuk kita. Eh, Jangan jadikan kehilangan itu sebagai keterpurukan untuk kita. Tidak. Kita harus tetap berjalan, terus berjalan. Mungkin itu ya dari Asri, semangat untuk semuanya. Mudah-mudahan eh, semuanya urusannya dipermudah juga. Orang tuanya yang masih lengkap, coba peluk, coba minta doanya kepada orang tua agar semuanya dipermudah. Karena ketika kita sudah tidak ada orang tua, kita hanya bisa mendoakan. Mungkin itu aja ya dari Astri. Terima kasih untuk kakak-kakak semua ya, terutama Kak Pipit yang udah sharing-sharingnya, yang bikin Astri tambah semangat lagi, untuk Kak Titi juga, dan semua pada yang semua hadir ya, kayak Kak Jo dan lain-lainnya ya, yang nggak bisa Astri sebutkan satu persatu. Terima kasih Kak. Oke, makasih Kak Asdi atas closing statement-nya. Boleh nih closing statement dari Kak Pipit. Sebelum closing statement Kak, aku mau kasih semangat ke Kak Resti. Eh, nggak apa-apa Kak, emang itu kayaknya emang jalan kita lagi gagal-gagalnya, kita masih berkembang, kita masih punya stok waktu banyak buat kita terus berjuang gitu. Karena emang kata Mbak Najwa, habisin stok kita gagal di masa muda gitu. Karena kita nggak tahu ke depannya, siapa tahu kita tiba-tiba jadi orang kaya raya, miliarder, tujuan kita tercapai gitu. Mungkin kalau mau jadi bidan terbaik, mau jadi petani yang sukses, mau jadi apapun itu jadi yang terbaik gitu. Karena emang sekarang kita banyak gagalnya. Nggak cuma kakak yang gagal, aku pernah gagal juga banyak kali malah. Dan mungkin ini statement terakhir aku karena tadi udah banyak disampaikan sama Kak Astri, jangan pernah berhenti gitu. Karena semakin kita berhenti, tujuan kita nggak bakal sampai gitu. Mas sampai tua, masa kita mau kayak gini terus gitu. Sedangkan kita masih punya anak yang mungkin nanti itu menjadi tanggung jawab kita juga. Tanggung jawab kita, dia sekolah butuh biaya, butuh hal banyak-banyak gitu, butuh pendidikan, itu kan semuanya butuh uang juga gitu teman-teman. Jadi nggak mungkin juga kita mau menelantarkan anak. Jadi geraklah semasa kita, sebelum kita nggak bisa gerak gitu. Maksudnya geraklah terus sampai sebisa kita, karena hal itu bisa mengukuhkan pondasi yang kita miliki gitu. Nggak apa-apa seadanya dulu, kita punya sumber daya apapun yang bisa kita lakuin, ya gunain aja dulu yang ada, karena itu yang bakalan
eh, teringat sama kita gitu. Aku dulu cuma punya ini loh, tapi aku juga sampai sekarang bisa sampai sejauh ini gitu. Dan itu yang bakal nanti keinget sampai tua gitu. Itu sih Kak kalau dari aku. Nggak apa-apa terus gerak walaupun pelan. Terima kasih. Oke. Makasih Kak Pipit atas closing statement-nya. Jadi kayak nggak apa-apa pelan, yang penting terus bergerak. Sama kayak ada quotes nih, aku lupa dari siapa. Small progress is still progress, nggak sih kalau nggak salah. Oke, selanjutnya kita akan memasuki sesi dokumentasi, yaitu foto bersama. Boleh nih teman-teman yang belum on cam untuk on cam dulu. Yuk kita foto bersama. Aku pandu ya, udah siap semuanya? Oke, aku pandu. Mungkin boleh untuk operator untuk ambil gambarnya ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Boleh nih gaya bebas nih teman-teman, yang ceria atau yang gimana. 1, 2, 3. Oke, udah ya kita sesi fotonya, dan aku mau ngucapin terima kasih sekali lagi dengan Kak Astri, Kak Pipit yang udah berbagi dengan kita semua pada malam hari ini, dan juga teman-teman semua yang udah hadir, yang udah berpartisipasi malam hari ini. Semoga apa yang kita impikan bisa kita wujudkan di kemudian hari. Jangan menyerah dan teruslah semangat. Oke, teman-teman. Selanjutnya, silakan sahabat Kakak untuk bisa mengisi link evaluasi berikut ya sebagai bukti kehadiran dalam acara Alumni Talks episode ke-9. Nah, selain itu, pengisian form ini akan menjadi syarat untuk sahabat Kakak semua bisa menerima e-sertifikat. Jadi, pastikan sahabat Kakak mengisi form ini sebelum deadline pada malam hari ini ya. Deadline-nya 2359 nih teman-teman. Oke. Terus di pekan depan kita juga akan kembali bertemu di episode 10 YKK Berbagi Alumni Talks dengan judul Menenun Citra Menemukan Makna. Nah, nanti di sesi berikutnya itu juga akan bersama 2 alumni, yaitu Kak Regita Febrianti dan juga Kak Adinda Putri Sara. Nantinya sahabat kakak, kita akan dengar-dengar dengan kakak-kakak semua nih berbagi pengalaman dan pengetahuannya untuk sesi 10 minggu depan. Jadi, untuk teman-teman semua, sahabat kakak, nah ini posternya, bisa stay tune ya minggu depan dan jaga semangatnya. Dan informasi terakhir juga, sahabat kakak juga bisa follow media sosial LKK untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang rangkaian Alumni Talks atau kegiatan lainnya seperti webinar dan program beasiswa. Ini ada Instagram, Yayasan Kaukalbe, websitenya, dan juga ada WhatsApp admin. Nah, sekali lagi terima kasih kepada sahabat kakak atas semua kehadiran dan kegembiraannya pada malam hari ini. Aku, Titi Erva Okna Hermayora, selaku pemandu acara pada malam hari ini, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak sengaja. Nah, akhir kata selamat malam dan selamat istirahat teman-teman semua. Sampai jumpa di Alumni Talks episode ke-10. Terima kasih kakak-kakak. Terima kasih juga dan teman-teman kakak-kakak semua. semua. Mohon maaf ya jika ada sedikit salah-salah kata. Semoga bermanfaat.